Biasa matoi itu engkau tahu banyak yang boleh, tapi dia selalu cari yang tidak dibolehkan. Contoh, banyaknya itu minuman yang enak-enak, banyaknya minuman yang manis-manis yang boleh diminum, maka nama pai dipuji. Ini kan mango ini bagaimana ya. Ada wanita halal di dekat kita. Syariat juga sudah membolehkan menambah nareko narafi matoi utuna. Kenapa mencari yang lain yang tidak halal? Padahal engkau manasa. Sama dengan harta. Ini coba. Harta biasa ada orang sebenarnya sudah cukup untuk makan sampai 1 bulan ke depan. Tapi gara-gara mango makila-kila anun na tahu na latopa. Masulat tepun na jadi biar itu mengatakan saya imat tapi narekong kayak karakter mango makila-kila jangan dulu. Garis bawahi dulu. Iblis itu menurut di dalam tafsir ini di halaman 53 itu iblis namanya dulu itu sebenarnya dia bagian dari malaikat yang menghuni langit pertama ke bawah, bumi dan langit pertama. Jadi mereka adalah malaikat yang digelari namanya dulu sebelum dia diusir dari surga, namanya Azazil menurut paus dari Ibnu Abbas, namanya Azazil. Mereka Azazil inilah makhluk yang sangat taat beribadah. Bahkan digambarkan bahwa tidak ada lokasi di langit dunia dan di bumi ini yang tidak pernah Azazil ini melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi kenapa mereka dilaknat dan diusir? Ternyata satu penyakitnya, imannya langsung hancur oleh karena dia takabur. Kenapa dia takabur? Nah, dia ditanya oleh Allah. Itu bisa dibuka kisah Adam dengan iblis itu ada di surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Bisa juga dilihat di surah Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 25. Boleh juga kita lihat dalam surah Thaha ayat 116 sampai 123. Pun boleh kita lihat di surah Al-Isra ayat 61 sampai 65. Juga boleh kita lihat dan baca dalam surah Al-Hijr ayat 28 sampai ayat 43. Juga bisa kita lihat dalam surah Shad ayat 71 sampai 84. Pun bisa kita lihat, tapi ini khusus kisah anaknya, surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Ini saya hafal oleh karena bagian dari disertasi saya, kisah Adam itu. Ya. Begitu Allah memerintahkan, wa iskulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu, mereka pada sujud, illa iblis abah wastakbara. Seandainya dia tidak mau dan tidak menyombongkan diri, boleh jadi dia nanti diberi taubat dan diampuni oleh Allah. Di alena topa teya taka borotopa. Kan biasa itu ada perintah, dia tidak mau, tapi dia tidak mau karena memang ada alasan yang mendasari. Tapi narekotea nasabat taka boro, ini masalah. Ya, tia mapausu seke karena barangkali tidak mau, belum ada hidayah. Tapi narekoteai plus takabur, ini warisannya iblis, bahaya, penyakit, virusnya iman. 70 iman kita lakukan bisa hancur, tergerogoti oleh penyakit satu ini. Ya, coba kita lihat dulu siapa itu iblis. Apakah dia dari jenis apa dia? Ini dijelaskan dalam tafsir panjang lebar ini. Karena iblis Ra'isul malaikatis sama'id dunya. Nah, ini ada pendapat seperti itu. Iblis itu adalah
panglima para malaikat yang mendiami langit dunia, yang rendah, bukan malaikatul a'la lain lagi. Jadi nanti juga bisa dikaji khusus malaikat, karena juga disebut malaikat-malaikat, tapi konsep tentang malaikat dalam tafsir belum terang benderang. Ada juga, dan ini yang banyak mensahkan, bahwa iblis itu, karena iblis minal jin, dia dari jenis jin. Ya. Kemudian ini yang disampaikan oleh Ibnu Jarir. Ya, banyak pendapat di sini, tapi intinya bahwa dia adalah makhluk yang begitu taat kepada Allah, tapi pada saat diperintahkan, bisa dibuka surah-surah yang saya sebut dalam konteks yang berbeda-beda, banyak surah yang menjelaskan ini, tapi konteks yang berbeda-beda. Ya. Dia takabur, ya. Pada saat iblis ditanya oleh Allah, juga bisa dilihat di surah Al-A'raf. Qala, Allah berfirman, ma mana'aka Allah tasjuda iza amartuka. Apa yang menghalangimu iblis? Engkau enggan sujud pada saat aku perintahkan untuk sujud kepadamu. Aga papi balinna iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik, lebih jago dari dia, ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia dari tanah. Jadi kepada para dai dalam menyampaikan risalah Allah itu, janganlah terlalu banyak menyalahkan dan merasa kita yang paling benar. Karena nanti kita terjangkiti virus ini, bahaya. Misalnya, kita merasa sudah banyak ditahu, yang lain kita sesatkan, yang lain kita anggap masuk neraka, misalnya. Tidak usah disampaikan itu, cukup membina mereka ke jalan yang lurus kalau memang bengkok, dan doakan supaya Allah memberi hidayah. Ini ada jalannya. Jadi kepada inilah dakwah bil hikmah. Hikmah sehingga orang dengan sendirinya sadar inayah dari Allah. Kita lanjut. Pada saat itu iblis dilaknat. Jadi semua imannya yang dulu, amilus salihatnya dulu, langsung hancur, hilang oleh karena virus yang satu ini, takabur. Dia tidak mau, sekaligus plus dia takabur. Jadi beda itu kalau orang diperintahkan kepada sesuatu dan dia tidak mau karena memang tidak mau dan mungkin ada alasan. Tapi kalau dia tidak mau dan menyombongkan diri, saya tidak mau lakukan itu karena yang buat aturan itu adalah lawan saya. Igato alena, dia adalah bawahan saya dulu misalnya, itu bahaya, itu takabur. Ya kan biasa ada ini sikap mental begini akan menimbulkan sikap-sikap mental yang lebih parah lagi ke belakang. Ya. Kemudian kesalahan berlapis iblis kemudian yang menghancurkan imannya dan amal salihatnya tadi adalah dia bersumpah. Jadi takaburnya itu menimbulkan sikap mental yang baru, dendam. Apa dia bilang? Bisa dibuka di surah Al-Hijr. Qala, iblis berkata, Qala Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in. Sungguh akan aku pedayakan dan sesatkan mereka. Jadi memang dia dendam. Jadi takabur. Jadi itu takabur bisa menimbulkan apalagi selanjutnya. Dan banyak ayat yang menyampaikan itu. Misalnya dalam surah Al-A'raf pula ayat 16 sampai 17 bisa lebih terang di sana. Iblis berkata begini, "Ya Allah, karena engkau telah mengusir aku
dan melaknat aku. Maka dia bersumpah begini, aku bersumpah la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan palingkan dan berusaha mati-matian menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Ya, jadi makanya musuh yang nyata itu adalah iblis. Nanti bisa kita kaji lagi wujudnya iblis itu dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut dulu. Summa la'atiyannahum min baini aidihim, dan sungguh aku akan datangi manusia itu, anak cucu Adam itu, dari depan. Jadi jurusnya iblis, adik-adik LDN juga perlu tahu. Pertama itu jurus dari depan. Ini dia Tuhan bilang. Wa min khalfihim, kalau tidak mampu tembus dari depan, dia dari belakang. Nah, ini lebih bahaya lagi. Kalau dari depan bisa jadi tangkis, tapi dari belakang. Kemudian wa min aymanihim, dari kanan. Boleh dia tahu. Wa an shimalihim, dan dari kiri. Jadi ada 4 jurusnya iblis pada saat dia dendam karena takabur tadi. Wala tajidu aksarohum syakirin, makanya itu kata iblis, tidak akan banyak manusia, mayoritas manusia itu akan ingkar kepada Tuhannya, tidak akan bersyukur. Kenapa? Dari 4 jurus ini. Mungkin kita bertanya, itu jurusan dari depan yang bagaimana modelnya Pak Ustaz? Yang dari kiri bagaimana jurusnya? Yang dari belakang dari mana? Karena ini kan masalahnya bukan fisik, tidak abstrak. Ini non fisik, makanya tidak dilihat. Corona lagi yang fisik, nah susah dilihat, nah tidak susah dilihat kalau bukan alat. Apalagi nih, lebih jago ini. Makanya Ibnu Abbas pernah menafsirkan jurusnya iblis dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Apa itu? Ibnu Abbas berkata, ya Ibnu Abbas seposisi nabita. Al-Abbas itu saudara kandungnya Abdullah, ya, Hamzah, Al-Haris, ya, dan seterusnya. Dia berkata begini, dari depan maksudnya adalah iblis dan pasukannya akan menanamkan keraguan tentang hari akhirat. Nah ini, jadi ditanamkan dulu keraguan-raguan dari ini dari depan tentang kehidupan akhirat. Kemudian dari belakang, kalau ini tidak tembus, kalau ada orang tidak mampu ditembus, wah ya saya yakin pasti ada hari kemudian. Allah selalu mengulang-ulang itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, selalu dipasangkan itu. Tapi kalau ini tidak bisa, maka iblis pindah jurus dari belakang. Apa itu? Menanamkan rasa terlalu cinta dunia. Ya. Nabi kita pernah memperingati bahwa nanti di akhir zaman kelak umatku akan diperebutkan seperti daging, diperebutkan oleh umat-umat bangsa lain sebagaimana anjing memperebutkan daging di periuk. Ada yang tarik ke kiri, ada yang tarik ke kanan, ada yang tarik ke mana-mana. Ini diombang-ambingkan. Kemudian ada sahabat bertanya, apakah kami pada saat itu ya Rasulullah sedikit sehingga diperlakukan seperti itu? Nabi menjawab, tidak, justru kalian mayoritas. Lantas sahabat bertanya lagi, kenapa bisa dikasih begitu? Nabi menjawab, oleh karena pada saat itu kalian terjangkiti penyakit wahan. Bukan Wuhan di Cina, wahan. Sahabat bertanya lagi, aga ya roriasa wahan, apa itu wahan ya Rasulullah? Nabi menjawab, terlalu cinta dunia dan takut mati. Ya. Ini berarti pasukan iblis menerobos dari jurus belakang. Kemudian dari kanan. Dari kanan ini menurut Ibnu Abbas adalah serangan iblis dengan cara menanamkan keraguan-raguan
tentang aturan-aturan Allah dan syariat agama. Selalu dilakukan menyepelekan, ya. Padahal Allah menciptakan manusia sekaligus mengikutkan aturan-aturannya. Saya 2 minggu lalu diberi amanah oleh anak saya untuk beli motor cash. Pada saat diserahkan itu motor ke saya, karena merek baru dan semua kendaraan seperti itu, saya juga diberi buku aturan-aturan pemakaiannya, syariatnya itu motor. Karena Yamaha menciptakan motor NMAX misalnya, ada aturannya, makanya diikuti aturan. Allah juga menciptakan manusia secanggih ini juga mengeluarkan syariat, aturan-aturan. Sedangkan HP lagi, HP-nya Pak Ustaz itu ada itu buku petunjuknya, ada syariatnya itu. Karena yang menciptakan HP itu tahu persis bahwa ini yang cocok, ini yang tidak boleh oleh produk yang saya ciptakan itu. Bapak-bapak pernah beli Toyota, Suzuki, pasti ada buku petunjuk penggunaan, perawatan dan lain-lain. Sama manusia. Allah menciptakan manusia sekaligus memberikan aturan-aturan. Tapi jika ini diragukan, tidak dipercayai, siapa lagi yang mau dipercayai? Padahal dia yang menciptakan kita, dia yang menurunkan aturan. Inilah kerjaannya iblis dan pasukannya, menanamkan keraguan-raguan tentang aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah, yang sesungguhnya dia menciptakan kita, dia yang paling tahu aturan untuk kita. Nanti itu dikaji, dipikir itu apa tujuan-tujuan maqasidus syariah dalam Islam. Kemudian jurus keempat dari kiri. Dari kiri itu adalah merangsang dan mendorong manusia melakukan maksiat dan pelanggaran, sehingga dia merasa bahwa pelanggaran itu dianggap biasa, bahkan terasa indah dilakukan karena sudah terbiasa. Ini yang disebut dalam surah Wailul lil mutaffifin, yaitu kalla bal rona ala qulubihim. Dibuka di surah Al-Fatir ayat 8. Apaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Jadi ada orang begitu itu. Tidakkah engkau lihat orang yang perbuatan jahat telah terhiasi perbuatan jahatnya itu, dan dia menganggap perbuatan jahatnya itu adalah sesuatu yang baik? Ada. Bisa dibuka di surah Al-Fatir ayat 8. Orang yang dijadikan terasa indah perbuatan maksiat dan buruknya, lalu menganggap apa yang dilakukan itu adalah baik. Ya, kan ada orang itu sebenarnya nyata-nyata misalnya perbuat, tapi dia merasa baik. Nah, ini juga hati-hati, jebakan jurus keempat dari musuh kita tadi. Ini masih panjang ini ulasannya tentang kisah iblis dan Adam. Kita pindah, ini baru satu penyakit, baru satu virus ini, takabur. Yang kedua adalah setelah takabur, jadi intinya begini. Amanu wa amilus salihat. Amilus salihat, ya, cabang-cabang iman yang 70, kurang lebih 70 kata Rasulullah itu bisa sakit atau bahkan lemah, bahkan hilang akibat satu takabur, dan itu telah diulas oleh Allah dalam berbagai kisah, terutama kisah Nabi Adam dengan iblis. Ada di sini tambahan, ini kan ada yang bertanya, kenapa Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam? Artinya Allah menyuruh para malaikat untuk musyrik karena dia sujud ke Adam. Jadi ini hati-hati kepada sahabat-sahabat LDNU antara al-ihtiram dengan musyrik. Ini Allah memerintahkan sujud itu bukan ingin mempersekutukan Allah, sama sekali tidak. Tapi apa kata para ahli tafsir? Lil ihtiram,
untuk penghormatan. Jadi kita cium tangannya guru tak atau pak kiai bukan menyembah dia, tidak musyrik itu. Atau kita datang ke sebuah tempat, misalnya Ka'bah, ya kita hormat kepadanya, bukan sujud dan menyembah kepadanya. Atau yang paling sering itu dicontohkan adalah orang ziarah ke kubur. Itu belum tentu musyrik itu, karena niatnya seseorang kita tidak tahu. Jangan-jangan dia pergi doakan sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tuanya, dia ziarahi misalnya, dan lain-lain sebagainya. Makanya ini Allah memerintahkan para malaikat sujud ke Adam karena itu tadi, lil ikhtiram, untuk penghormatan. Dan hampir seluruh tafsir menyatakan seperti itu. Kita pindah ke penyakit kedua. Waktu sudah hampir habis. Yang kedua adalah toma. Toma itu kalau bahasa Bugisnya itu mangoa nama kila-kila. Ini juga akan merusak iman, hati-hati. Kita lagi kembali kepada kisah Adam. Bahasa Indonesianya toma itu apa, Ustaz? Terjemahannya kalau Indonesia rakus atau apa gitu. Nepas itu, nepas. Yang lebih pas bahasa Bugis mangoa nama kila-kila. Mangoa plus kila-kila itu kan naku mangoa bahang masih agak mending, tapi tambah kila-kila wah itu virus. Coba kita lihat ringkas saja, itu kisah Adam setelah iblis terusir dari surga, maka Adam pun dipersilakan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah fakula minha haitsu syi'tuma. Pokoknya lakukan apa saja seluruh yang ada di surga, bebas. Wala takraba hasi syajarah, tapi yang satu ini jangan kok ya. Nah, ini kan tabiat manusia, kadang banyak yang halal. Ya, ini contoh untuk kontes saat ini. Biasa matu itu engkau tahu banyak yang boleh, tapi dia selalu cari yang tidak dibolehkan. Contoh, banyaknya itu minuman yang enak-enak, banyaknya minuman yang manis-manis yang boleh diminum. Maga nama pai dipuji. Ini kan mangoa ini makanya ya. Ada wanita halal di dekat kita. Syariat juga sudah membolehkan menambah narapi matoi utunna. Kenapa mencari yang lain yang tidak halal? Padahal engkau mau menesa. Sama dengan harta. Ini coba. Harta biasa ada orang sebenarnya sudah cukup untuk makan sampai 1 bulan ke depan. Tapi gara-gara mangoa makila-kila anun na tahu na latopa. Masolat tepet na jaji. Biar itu mengatakan saya imat tapi narekong kayak karakter mangoa makila-kila, jangan dulu. Garis bawahi dulu. Ya. Banyak itu dalam kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Engkau tahu bisa makutan apa? Rajin mas sempajang Ustaz. Itu coba iblis paling rajin beribadah, tapi ini Adam, ya, orang manusia yang paling dihormati, bahkan Allah memerintahkan sujud kalau Adam, tapi Adam dihinggapi rasa toma. Nah, jadi ini toma bukan dalam tanda petik, itu adalah tobi manusia, tobi iya. Jadi tadi saya mau jelaskan, ini kan biasa ada postingan saya lihat di WA itu, seakan-akan membenci kehidupan dunia, membenci harta benda, membenci pangkat dan jabatan. Jangan dulu, ada tanda petiknya. Tobiat manusia itu, saya mau kaya, saya mau pejabat, saya mau berpengaruh, saya mau paling top. Itu namanya tobiat, tobi'iyah. Kalau tobi'iyah dilakukan secara benar, sesuai jalan yang tidak menyimpang, maka itu namanya himmah. Digambarkan dalam sejarah himmatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi punya cita-cita besar, mengislamkan seluruh keluarganya dan menyebarkan Islam ke seluruh peta dunia, tapi dengan cara-cara yang baik.
maka disebut himmah. Jadi LDNU bisa mengatakan saya harus kuasai dunia, saya harus ini, tapi jalannya harus benar. Namanya himmah. Kemudian ada orang suka, saya harus kaya, saya harus paling kaya, saya harus konglomerat, saya harus istriku lebih banyak dari dia misalnya. Itu syahwat. Saya kebunku harus 10 hektar, harus kukalianu. Itu syahwat. Tapi syahwat yang dilakukan secara benar, maka namanya azimah. Azimah ini boleh. Siti Hadijah itu 75% tanah dikuasai oleh Siti Hadijah di Mekah pada saat itu. Tapi yang 75% itu digunakan seluruhnya untuk dakwah Islam. Itu azimah plus albir. Tapi kalau sebaliknya syahwat itu dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum syariat, maka namanya zalim. Nah, ini yang harus dicecar ini. Tapi kalau kaya dan digunakan untuk kemaslahatan manusia, itu bukan syahwat, azimah. Ya. Jadi perlu dibedakan di sini adik-adik para dai. Jadi kalau ceramah jangkit langsung membenci harta juga. Harta yang bagaimana dulu? Kalau yang azimah bukan zalim, ya boleh-boleh saja. Utsman bin Affan orang kaya, tapi dia sangat mendukung dakwah Islam pada zamannya. Para sahabat seperti itu, mereka azimah, bukan syahwat. Mereka punya keinginan, tapi keinginannya itu azimah. Ya. Jadi ini kita lanjut sedikit. Tomak, ya. Coba bayangkan Adam makan semua itu, pokoknya silahkan lakukan, kecuali la taqrabu hazihi syajarah. Tapi Adam terpedaya oleh dendam dari anak cucu iblis tadi. Makanya Adam ditanya, Adam, kenapa bisa-bisa kau terpedaya oleh musuhmu yang saya sudah katakan itu musuh nyata bagimu? Sebenarnya Nabi Adam itu tidak terpengaruh. Dia kebal oleh godaan iblis. Tapi kenapa bisa tergoda? Ternyata strateginya iblis begini. Ya Allah, saya ini tidak menduga bahwa dia datang dengan membawa simbol-simbol agamamu. Iblis bersumpah atas namamu ya Allah. Jadi saya kupercaya Tommy karena dia sebut namamu. Kan iblis bersumpah bahwa ini adalah saya adalah orang yang menasihatimu. Coba bayangkan. Jadi bahaya juga itu orang kezaliman menggunakan atribut agama. Ya, hati-hati juga. Menggunakan simbol-simbol agama untuk menyesatkan. Boleh saya sebut ISIS. Itu menjual nama agama, tapi untuk merusak orang. Coba dibayangkan kalau dia ini juga kurang lebih iblis ini. Coba membunuh orang banyak tanpa diketahui apa salahnya. Langsung ditembak, tapi dengan mengucapkan kata-kata kalimat Allah. Ini kan iblis banget. Kalau menyebut nama Allah, tapi kezaliman, itu sangat iblis. Ini yang membuat Adam terpedaya, karena Adam mengadu, ya Allah, saya tidak menyangka dia mengatasnamakan dirimu, dia menasihatiku atas namamu, sehingga saya terpedaya. Sebelumnya enggak. Nah, inilah. Tapi apa bedanya iblis dengan Adam? Kalau iblis itu takbara, dia takabur, tapi Adam tawadu, dia mengakui kesalahannya sehingga Allah menerima taubatnya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Sementara iblis tidak, justru semakin menyombongkan diri dan dendam. Ya. Waktu semakin mendesak, penyakit terakhir harus selesai yang 3 penyakit ini. Ulasannya nanti bisa diperlebar. Yang ketiga itu adalah ini saudara kembarnya takabur, saudara sepupu. Apa itu? Hasad. Ini kan kata-katanya iblis dalam berbagai surah itu, ya. Bima agwaitani, karena engkau telah menyesatkan aku, maka sungguh aku akan dendam. Jadi dendam, hasad itu masih saudara kandung.
hasad, iri, dengki. Ini juga penyakit yang merusak iman tadi. Makanya Nabi banyak memperingatkan, salah satunya adalah iyyakum wal hasad. Takutlah kalian kepada hasad itu. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu, iri dan dengki itu, takulul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan. Jadi begitu banyak kebaikan kita lakukan, itu akan termakan. Kama takulun narul khatabah, sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, inilah dia kemudian konsep kata iman, amanu wa amilus sholihat, senantiasa bergandengan. Dan ini baru permulaan untuk kita kaji melalui kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran 75% isinya dari 30 juz itu adalah kisah? Karena metode kisah itu cuma dengan kalimat itu agak susah memberi pemahaman. Kalau cuma teks agak susah. Tapi kalau melalui kisah itu bisa dirasakan dan bisa langsung diketahui oleh kita. Jadi itu metode yang gampang untuk memahamkan sebuah konsep kepada manusia. Saya kira ini saja untuk sementara, dan semoga ini bisa berlanjut ke depan. Dan semoga kepada sahabat-sahabat dari LDNU, begitu pula kepada sahabat-sahabat dari Pejuang Subuh, Bekes Muslim Paskas, untuk kita saling mendukung dalam dakwah-dakwah kebaikan ini. Dan insya Allah Allah akan membalas semua itu dengan berlipat-lipat hasanat pada hari kemudian. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.